Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Syakban. Di sini saya akan merangkum materi dari pengantar bisnis dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Di pertemuan 9, materi yang berjudul yaitu penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai itu adalah kumpulan manfaat atau utility yang dapat diberikan oleh suatu produk atau barang dan jasa, atau dengan kata lain produk memiliki kegunaan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai itu terbagi menjadi dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif konsumen dan perspektif perusahaan. Perspektif dari konsumen di mana mereka melihat nilai, kualitas, atau sebagaimana dipersiapkan oleh konsumen, fitur produk yang dianggap memiliki nilai oleh konsumen, dan harga beli produk. Perspektif kalau dari perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Penciptaan nilai itu terbagi menjadi tiga, yaitu penciptaan nilai pada tahap input, penciptaan nilai pada tahap proses, dan penciptaan nilai pada tahap output. Nah, kali ini kita masuk ke rantai nilai. Rantai nilai itu didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Nah, kita masuk ke pertemuan 10 yang berjudul yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian dari etika yang berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis? Yang pertama adalah mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Dan keempat, pertentangan etika lintas budaya. Ada tiga tanggung jawab perusahaan. Yang pertama yaitu tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba, memiliki tanggung jawab pada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba, tanggung jawab kepada kreditor untuk dapat membayar pinjaman, mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, kita masuk ke pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah sebagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di masyarakat. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagaimana halnya yang juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat. Dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Akan banyak pendapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Nah, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya yaitu manajemen perusahaan. Di sini ada fungsi manajemen yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu planning, organizing, leading atau directing, controlling. Planning adalah suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memiliki serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu organizing. Organizing adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah leading atau directing. Merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang keempat yaitu controlling. Merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Nah, selanjutnya masuk ke peranan manajerial. Yang pertama yaitu peran interpersonal, peranan manajerial, peran informasi, peran pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Peranan manajerial
Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Peran pengambilan keputusan sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Untuk menjadi manajer itu harus mempunyai keterampilan khusus, yaitu keterampilan teknis yang berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan bidang pekerjaan atau ilmu. Contohnya, manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Yang kedua, keterampilan interpersonal atau human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Keterampilan ini menyangkut kemampuan dan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan menyuruh untuk mengintegrasi dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Visi dan misi. Pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. Ada 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Yang pertama yaitu proses, yang kedua fungsi manajemen, yang ketiga pengambilan keputusan. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Persyaratan perencanaan atau planning requirement. Faktual dan realistis, yaitu apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional, yaitu apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Persyaratan perencanaan atau planning recruitment, yaitu fleksibel, komitmen, komprehensif. Proses perencanaan melibatkan elemen penting yaitu tujuan. Pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu pencapaian yang lebih pendek. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran atau objektif yang lebih bersifat kuantitatif atau terukur. Jenis-jenis tujuan. Tujuan yang dinyatakan, tujuan yang aktual dan nyata, tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Struktur organisasional adalah menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses perorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan perorganisasian. Proses perorganisasian memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua departementalisasi, yang ketiga pengembangan hierarki organisasi, yang keempat pengisian jabatan, yang kelima pengkoordinasian. Pembagian kerja adalah tahap pertama dalam proses pengorganisasian, adalah membagi seluruh beban kerja. Yang kedua, departementalisasi, yaitu tahap kedua adalah mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia. Yang ketiga adalah pengembangan hierarki organisasi, yaitu mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Yang keempat, pengisian jabatan. Setelah dibentuk, tahap keempat dalam proses perorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kelima adalah pengkoordinasian. Tahap kelima ini adalah mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan diintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi.
Lingkungan organisasi, yaitu semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi. Strategi, yaitu pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi. Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi dan semakin tinggi diperlukan kerjasama di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka. Maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Definisi di atas menyerahkan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Sumber-sumber kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua yaitu coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga yaitu legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama yaitu export power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu different power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Motivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Unsur-unsur yang membentuk motivasi. Pertama, upaya menunjukkan ukuran dari intensitas dari dorongan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, tujuan organisasional. Kerja keras karyawan harus selaras dengan tujuan organisasional. Yang ketiga, kebutuhan. Menunjukkan keadaan internal seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator atau pengirim pesan dengan receiver atau penerima pesan. Kategori komunikasi berdasarkan dampaknya bagi penerima pesan. Komunikasi informatif. Dalam komunikasi ini, pengiriman pesan atau komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan agar penerima pesan menerima informasi yang relevan. Contohnya, manajer melakukan briefing kepada bawahannya. Yang kedua, komunikasi rekreatif. Komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan untuk menimbulkan suasana menyenangkan. Yang ketiga, komunikasi persuasif. Komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan membujuk penerima pesan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kategori komunikasi terkait dengan struktur organisasi. Yang pertama adalah downward communication. Segala bentuk komunikasi yang mengalir dari pimpinan atau manajer kepada bawahannya. Yang kedua yaitu upward communication. Merupakan komunikasi yang mengalir dari bawahannya kepada atasannya. Dan yang ketiga, lateral communication. Komunikasi yang terjadi antara personal dalam suatu jenjang manajemen tapi dalam departemen berbeda. Dan yang keempat adalah diagonal communication. Komunikasi yang dilakukan oleh personel-personel yang memiliki jenjang manajemen yang berbeda serta berasal dari departemen yang berbeda. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali digunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan authority ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber berwenang. Yang pertama yaitu teori formal atau pandangan klasik. Yang kedua teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber berwenang. Teori formal atau pandangan klasik menyatakan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Misalnya seseorang manajer mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Dua pandangan saling berlawanan mengenai sumber berwenang. Teori penerimaan atau acceptance theory of authority menyatakan pandangan kedua cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama, bahwa tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down serta merta akan dijalankan oleh bawahan. Jenis kewenangan lini. Mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staf. Mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam
sebuah organisasi yang memiliki kewenangan ini. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan ini dan staf, namun dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol dengan bagian lainnya. Pelimpahan wewenang atau delegasi. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi, dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Kendala dalam pelimpahan wewenang: kapasitas yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci dari pelimpahan wewenang agar efektif: yang pertama, kepercayaan atas pada bawahan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Sentralisasi menunjuk pada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindakan lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk, jasa, serta nilai satu sama lain. Konsep pemasaran inti: yang pertama, kebutuhan manusia, keadaan di mana seseorang merasa kehilangan sesuatu. Yang kedua, keinginan manusia, pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Yang ketiga, permintaan, keinginan manusia yang didukung daya beli. Yang keempat, produk, segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian. Yang kelima, ada pertukaran, tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Yang keenam, transaksi, perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai syarat-syarat yang disepakati. Yang ketujuh, pasar, himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Dan yang terakhir, pemasaran, bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, di sini ada 5 konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif pada karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Tujuan dari MSDM: yang pertama ada tujuan organisasi, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan: bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat. Tujuan personal: membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individu bagi organisasi. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan menurut Bambang Rianto adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Konsep dari manajemen keuangan yang adalah manajemen keuangan mengenai fungsi keuangan, dan fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Fungsi pokok dan tugas pokok. Fungsi manajemen keuangan: perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelapor keuangan. Peranan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Peran, tugas, dan tanggung jawab manajemen keuangan. Peran manajer keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan.
Apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan jasa jadi lebih baik. Tanggung jawab manajer keuangan mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.